Sosial media telah menjadi bagian hidup kebanyakan dari kita semenjak kemunculannya pada tahun 90-an. Bermula dari munculnya teknologi internet, yang membuat suatu ledakan tren yang begitu besar hingga menimbulkan persaingan inovasi yang sangat ketat. Persaingan ini berujung pada suatu revolusi. Revolusi yang mengubah segala aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Revolusi yang membawa dunia menuju ke era yang baru, yaitu era informasi. Era di mana data itu menjadi komoditi yang sangat berharga. Tak terasa sudah 20 tahun kita berada di era informasi ini. Saya sendiri merasakan betapa indahnya dunia sosial media semenjak saya duduk di bangku SD. Selama ini saya selalu memandang internet dan juga sosial media sebagai suatu hal yang positif. Saya belajar tentang fitness di YouTube. Saya belajar tentang videografi juga di YouTube. Oleh karena itu saya nggak pernah merasa bahwa sosial media itu berdampak buruk buat saya. Hingga pada suatu hari saya menonton video ini. Ini adalah CEO dari perusahaan Social Capital. Ia adalah mantan senior eksekutif perusahaan Facebook. We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake brittle popularity. That's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. Di video ini dia berbicara tentang bagaimana sosial media telah mengeksploitasi psikolog manusia melalui cairan dalam otak kita yang bernama dopamin. Tanpa saya sadari, sosial media telah memprogram saya untuk menjadi sosok manusia palsu yang sempurna. Saya ingin menjadi manusia yang sempurna karena saya ingin mendapatkan perhatian melalui angka dan juga hati. Ketika perhatian melalui angka dan juga hati berhasil saya dapatkan, maka otak saya akan mengeluarkan cairan dopamin. Cairan dopamin ini dapat memberikan kita perasaan yang sangat gembira, bahkan sama gembiranya ketika kita lagi ngedate sama orang yang kita suka, atau ketika kita lagi nonton pornografi. Ya, Anda pasti mengenal perasaan ini. Perasaan gembira yang berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, tapi sifatnya itu sangat candu. Sosial media sekarang bisa memanipulasi otak kita untuk terus-menerus mengeluarkan cairan dopamin ini, hanya melalui ponsel yang Anda miliki saat ini. Dengan cara yang begitu mudah, maka ketika kita berhasil mendapatkan dopamin ini, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya lagi secara terus-menerus. Jika kita analogikan, maka seakan-akan kita sedang berlari dalam sebuah lingkaran yang tidak ada hentinya. Sosial media telah membuat kita untuk menghabiskan begitu banyak waktu kita yang sangat berharga untuk sesuatu yang tidak berharga dan tidak berguna. Kehausan untuk menjadi manusia yang sempurna membuat kita semakin membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membuat kita menjadi pribadi yang semakin tidak otentik, dan membuat kita menjadi semakin tersiksa dan tidak bahagia. Intinya, sosial media membuat saya berpikir semakin sempit, hanya fokus pada hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan membuat hidup saya menjadi semakin tidak bahagia. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah kesimpulan ini benar, saya memutuskan untuk melakukan eksperimen rehat sosial media. My solution is I just don't use these tools anymore. The War of Art, ini buku bagus banget. Jadi ini buku aku udah baca dari minggu lalu mungkin, dan karena saya nggak buka sosial media, jadi saya lebih cepat bacanya dan sudah habis. Harapan saya sekarang adalah saya bisa menghabiskan 2 buku ini selama sosial media eksperimen saya. Hasilnya mereka berkenang dan bertambah bingung. Kenapa? Karena elektron yang dibebaskan melalui kedua celah tadi yang mencari daratan baru semakin yakin bahwa betul kan? Oh, itu data. Susah banget biasanya kalau lagi nganggur, pasti kan buka HP ya, terbalik. Nah sekarang udah gak bisa karena HP-nya gak ada apa-apa isinya. Akhirnya baca buku terus-terusan dan itu bosen banget. Kebetulan saya lagi ada project membuat video tentang kesetaraan gender. Harapan saya di sosial eksperimen kali ini saya bisa nyelesain skripnya dulu. Buat skrip itu bukanlah hal yang gampang. Jadi jika saya berhasil membuat skrip dan saya berhasil membaca buku-buku saya, berarti memang benar kalau sosial media itu menghambat waktu saya. I'm here to recruit men to support gender equality.
Sekarang udah jam 5:30 sore, tapi baterai health saya masih 96%. Selama eksperimen ini saya juga merasakan satu hal yang mungkin cukup umum buat kalian, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Apakah ada orang yang follow saya? Apakah ada kejadian baru yang terjadi di sosial media Instagram saya? Saya takut untuk melewatkan kejadian-kejadian tersebut, dan itu adalah satu hal yang menyiksa buat saya. Setelah 7 hari rehat sosial media, saya menemukan bahwa ternyata rehat sosial media hanya meningkatkan sedikit produktivitas saya. Karena pada kenyataannya saya hanya menyelesaikan satu buku, yaitu bukunya Bung Karno, dan saya masih belum menyelesaikan skrip saya untuk video terbaru saya yang nanti. Tapi secara mental, saya merasa jadi jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Ketika aktivitas membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu dihilangkan dari jadwal saya jadi pribadi yang lebih fokus dengan kehidupan yang saya miliki. Saya nggak lagi melihat dunia sebagai arena kompetisi yang harus ditaklukkan, melainkan saya melihat dunia sebagai arena eksplorasi. Eksplorasi dalam misi mencari kebahagiaannya masing-masing. Ketika FOMO tidak lagi menghantui pikiran saya jadi nggak begitu peduli tentang tren yang lagi hype saat ini. Saya lebih memilih untuk peduli dengan segala hal kecil yang dimiliki oleh kehidupan saya saat ini. Saya juga belajar bahwa ternyata waktu adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh kehidupan kita. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menggunakan hadiah tersebut dengan cara yang terbaik.